Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan usaha warung sembako. Banyak orang yang ingin sekali membuat usaha di rumah karena berbagai alasan. Bisa jadi karena alasan kebutuhan yang semakin meningkat atau karena ingin memulai usaha setelah merasa jenuh menjadi pekerja dan menghabiskan waktu jauh dari keluarga tercinta. Namun begitu tidak sedikit dari mereka yang justru hanya berangan-angan karena bingung harus memulai usaha dari mana, apakah harus memulai usaha spontan, meninggalkan pekerjaan, atau justru membuat usaha sampingan yang bisa dikendalikan oleh anggota keluarga. Sementara kita tetap aktif bekerja sambil menunggu usaha yang dijalankan berkembang dan memiliki pendapatan stabil. Nah, bagi yang kebetulan menginginkan sebuah usaha yang bisa dilegalisasikan ke anggota keluarga, karena beberapa alasan maka usaha warung sembako menjadi pilihan tepat. Ini adalah beberapa alasan kenapa orang usaha warung sembako sangat baik. Yang pertama, usaha sembako selalu dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, modal usaha sangat fleksibel. Yang ketiga, stok barang mudah didapat. Yang keempat, lokasi usaha mudah asalkan banyak perubahan dan lalu lalang yang cukup ramai. Yang kelima, perhitungan keuntungan jelas. Yang enam, usaha bisa terus dikembangkan bahkan hingga menjadi usaha grosir sembako. Yang ketujuh, bukan usaha musiman karena terus jalan sepanjang tahun. Yang terakhir, bisa dijadikan usaha sampingan pada awalnya. Dengan begitu banyak keunggulan usaha warung sembako ini, maka sudah sangat diidolakan banyak sekali peminatnya. Meski memang tidak semua pengusaha warung sembako berjalan mulus dan banyak diantaranya yang gulung tikar karena berbagai alasan. Tidak ada usaha yang sempurna, usaha toko sembako pun demikian. Usaha ini memiliki beberapa kekurangan yang harus diantisipasi. Apa saja kekurangan usaha warung sembako dan cara menanganinya? Berikut adalah kekurangan usaha warung sembako. Yang pertama, persaingan yang sangat ketat. Kita tahu bahwa usaha sembako ini sangat ketat persaingannya, sehingga tidak sedikit yang berminat namun enggan memulai usaha ini. Padahal sudah menjadi hukum pasar, ketika sebuah usaha memiliki potensi yang keberhasilan yang telah terbukti, maka ketatnya persaingan sudah sangat lazim. Beberapa poin yang harus diunggulkan ketika membuka usaha sembako dan sukses. Yang pertama, pelayanan yang terbaik, tempat yang tertata rapi, parkir yang memadai, harga yang bersaing, pendekatan yang kekeluargaan terhadap semua pelanggan. Kekurangan yang kedua adalah rawan bangkrut karena rawan beban hutang dari pelanggan, terutama pada usaha warung sembako di pedesaan atau kompleks perumahan. Mereka sering menderita beban karena banyak pelanggan yang berhutang. Inilah kenapa usaha sembako ini menjadi rawan bangkrut lantaran banyaknya orang yang berhutang, melebihi keuntungan yang berhasil dikumpulkan dan terus berlanjut hingga berbulan-bulan. Sementara banyak dari pelanggan tidak memberikan waktu pasti kapan mereka akan membayar hutangnya. Ada beberapa cara untuk menangani agar kasus hutang pelangganan tidak menjadi bumerang yang akan merobohkan usaha warung sembako Anda, seperti mendesain usaha warung sembako layaknya minimarket dengan sistem pembayaran kasir. Ini sangat efektif karena mereka akan berbelanja dan mengambil barang sendiri dan membayarnya di kasir. Jika masih ragu, maka Anda pun dapat menuliskan mohon maaf tidak menerima bon di atas meja kasir setidaknya pada awal usaha, dan ini benar-benar efektif untuk Anda yang menginginkan memiliki usaha warung sembako yang tidak berbebani banyak hutang pelanggan. Bagi mereka yang sudah terlanjur menjalankan sistem tradisional dan banyak pelanggan yang memulai berhutang, maka solusinya dengan membuat pembukuan untuk mereka yang berhutang secara rapi. Di samping itu harus juga disosialisasikan beberapa batasan hutang yang diperkenalkan agar arus keuangan usaha Anda tetap sehat. Yang ketiga, beri marka atau setidaknya mengingat dengan baik mana pelanggan yang baik dan tepat waktu membayar hutang dan pelanggan mana yang terlalu sulit untuk membayar hutang-hutangnya. Pada kasus tertentu, misalkan saja ada pelanggan yang benar-benar
berada di bawah kemiskinan, mereka memiliki atau menginginkan berhutang kebutuhan pokok seperti beras dan kebutuhan semacamnya. Maka sah-sah saja jika Anda memberikan toleransi untuk memungkinkan mereka secara cuma-cuma jika dirasa mampu sebagai bagian dari sedekah. Kekurangan dari poin ketiga adalah presentasi keuntungan relatif kecil. Memang jika dibandingkan dengan usaha kuliner siap saji, maka keuntungan usaha sembako tergolong kecil. Jika keuntungan pada usaha kuliner bisa mencapai di atas 30%, maka pada usaha sembako hanya kisaran 5-10% saja. Namun secara logika, warung sembako memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki usaha kuliner seperti keunggulan-keunggulan yang telah disebut. Meskipun keuntungan kecil, namun usaha warung sembako tetaplah usaha idola bagi calon pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Keempat adalah sulit mendapatkan pelanggan pada awal-awal usaha. Sulit memang mendapatkan pelanggan pada awal-awal usaha. Sebenarnya tidak hanya berlaku pada warung sembako, sehingga hal ini bukan sesuatu yang terlalu menakutkan dan Anda tetap dapat menjalankan usaha ini memulai supaya promosi kecil-kecilan sesuai besaran target konsumen Anda. Jenis promosi pada usaha warung sembako sederhana tentu akan berbeda dengan usaha besar sesuai ketersediaan dana Anda saja ya. Anda bisa saja menyajikan jualan tertentu dengan diskon besar bahkan gratis dibagikan kepada calon pelanggan Anda yang mau mengunjungi usaha Anda tersebut. Produk buatan sendiri seperti minuman atau jajan kecil dengan model yang telah dianggarkan dengan dijual dengan diskon atau bahkan dikasih dengan cuma-cuma, dan ini benar-benar akan menarik simpati pelanggan Anda untuk menjadikan usaha Anda sebagai pilihan mereka. Dan itu adalah kekurangan dan kelebihan dalam usaha warung sembako. Jika Anda berminat, tidak ada salahnya jika memulai usaha sembako. Cukup dari saya. Mungkin video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe di video ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.